Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mengenai teknik penulisan artikel, yaitu di bagian metode. Metode adalah bagian terpenting dari suatu penulisan artikel ilmiah. Karena suatu metode semestinya akan mendeskripsikan secara jelas apa saja yang sudah diselesaikan dalam riset, kemudian hal-hal apa saja yang menjadi suatu pertanyaan riset ya yang telah dijawab atau diselesaikan. Lalu bagaimana hasil-hasil tersebut dianalisa, ya, didiskusikan sehingga dapat jelas memberikan gambaran bahwa antara pertanyaan-pertanyaan di riset, kemudian pekerjaan-pekerjaan penelitian sendiri itu telah menghasilkan sesuatu yang menjawab apa yang sudah dikemukakan di pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada. Metode tentu saja harus ditulis dengan sangat baik ya, yang memuat berbagai informasi yang cukup. Sehingga dengan pemaparan metode yang baik, maka metode riset yang sudah dikerjakan dapat dilakukan atau diteliti ulang, ya, dapat direplikasi oleh peneliti yang lain dalam konteks untuk menguji apakah hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh si autor tadi dapat direproduksi kembali oleh orang lain, serta juga untuk menentukan ya atau menilai apakah hasil-hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan tersebut valid. Dalam hal ini tentu dapat juga menguji apakah data yang dihasilkan itu merupakan data real dari hasil penelitian ataukah data hasil fabrikasi. Saya pernah bercerita bahwa ini berkaitan dengan suatu metode penelitian tersebut sahih atau tidak, ya. Ketika misalnya ada seorang mahasiswa melakukan penelitian, kemudian ternyata datanya adalah data-data hasil fabrikasi atau data palsu, ya, data palsu. Lalu kemudian metode tersebut diuji oleh orang lain dan ternyata tidak menghasilkan kesimpulan yang sama, maka ini akan menjadi pertanyaan bagi akademisi yang lain, peneliti yang lain. Bahkan kalau hal-hal tersebut serius, maka bisa jadi berujung kepada punishment, ya, karena si peneliti melakukan pemalsuan. Ingat, ada kaidah bagi seorang peneliti, yaitu penelitian boleh salah, tetapi tidak boleh bohong. Ya, bisa jadi misalnya pendekatan metodenya yang dilakukan itu ternyata tidak menghasilkan kesimpulan yang baik atau bahkan menemui kegagalan, bisa jadi metodenya salah dan bisa jadi penelitiannya salah. Yang tidak boleh adalah melakukan kebohongan. Baik, metode ditulis directly, ya, berurutan setelah introduction atau pendahuluan. Secara umum, metode biasanya ditulis ke dalam 3 bentuk atau 3 bagian. Yang pertama adalah metode akan menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, yaitu melibatkan participants. Terutama jika penelitian tersebut adalah penelitian yang melibatkan responden, manusia kah, hewan kah, dan sebagainya. Ya tentu ini biasanya penelitian yang bersifat melibatkan responden itu, ya, ada penelitian pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua adalah metode itu akan menjelaskan material apa saja yang dipakai. Material di sini mungkin bisa berbentuk misalnya aplikasi kalau penelitiannya berhubungan dengan melakukan test bed gitu ya, melakukan pengujian-pengujian
peralatan, aplikasi-aplikasi, atau ya dalam konteks misalnya sistem informasi, ya, perangkat elektronik dan sebagainya. Material juga menjelaskan mengenai bagaimana data tersebut diambil dari partisipan dalam bentuk bagaimana konstruksi-konstruksi instrumen, pertanyaan, atau kuesioner, ya. Itu juga berhubungan dengan material. Lalu yang ketiga adalah prosedur. Nah, ini lebih kepada step by step dari pengambilan data. Contoh misalnya, jika suatu penelitian mengambil data dari sekelompok siswa vokasional atau SMK, kemudian data yang diambil ada berkenaan dengan penggunaan internet selama pandemi, misalnya selama learning from home, ya, belajar di rumah selama pandemi, maka bagaimana pengambilan data tersebut? Karena secara fisik tidak memungkinkan untuk mengambil data, maka harus menjelaskan step by step data tersebut dikumpulkan atau diambil. Ya, contoh misalnya apakah data tersebut dikumpulkan melalui email, melalui Google Form, ataukah melalui telepon langsung, melalui media sosial yang lain. Terus bagaimana jumlah yang terlibat dalam pengambilan data tersebut, ya, dan sebagainya, seperti itu. Nah, kita lihat misalnya mengenai partisipan, ya. Bagian ini biasanya memuat tentang jumlah dari partisipan atau responden, ya. Kemudian prosedur bagaimana memilih partisipan tersebut. Apakah dengan random, apakah dengan opportunistik, ya, atau misalnya purposive dan sebagainya. Meliputi juga informasi demografik, ya, usianya berapa tahun, jenis kelaminnya, pekerjaan, kemudian level pendidikan atau level latar belakang pendidikan dan sebagainya. Nah, jika sebagian partisipan tidak menyelesaikan eksperimen secara lengkap, maka bagaimana harus dinyatakan bagaimana dan kenapa mereka tidak melanjutkan partisipasi tersebut. Ini tentu saja sangat erat kaitan dengan suatu research etik dipenuhi atau tidaknya, ya. Oke, misalnya di sini contoh participant, two male and two female participant from VS participated in the current study. No other demographic information was collected. Jadi ini lebih kepada menjelaskan berbagai hal tentang jumlah partisipan. Baik, di dalam metode juga harus mendeskripsikan, ya, material yang digunakan. Lalu fungsinya untuk apa? Sehingga orang lain atau peneliti lain dapat mereplikasi, dapat mendaur ulang, ya, material-material yang digunakan tersebut untuk penelitian lainnya, ya. Misal di sini menjelaskan mengenai daftar kata, ya, kemudian jumlah katanya, lalu perkiraan panjang kata dan seterusnya, ya. Ini menjelaskan berbagai hal. Oke, selanjutnya jika diperlukan, ya, kopi dari material atau instrumen tersebut dapat disertakan di appendix dari suatu paper yang dipublish. Ya, sehingga apa? Sehingga pembaca yang lain dapat merefer, dapat melihat material yang digunakan tersebut. Ya. Metode adalah bagian yang penting di mana prosedur yang dipaparkan seperti instruksi membuat kue, ya, atau membuat hal-hal yang sifatnya harus teliti, ya, seperti Lego misalnya. Nah, itu prosedur harus dijalani. Kemudian menjelaskan secara eksakt, secara tepat
apa yang sudah dilakukan di dalam penelitian atau studi tersebut, dan apa saja yang sudah hal-hal yang sudah secara detail dilakukan. Ya, metode juga menjelaskan instruksi yang diberikan kepada partisipan atau responden. Kemudian prosedur haruslah logis, ya, berurutan. Jangan sampai ada kasus di mana antara satu riset dengan riset yang lain misalnya diambil tidak secara logis, tidak berurutan, ya. Kemudian prosedur juga harus menjelaskan dan memuat informasi yang cukup bagaimana penelitian dilakukan sehingga pembaca dapat mengikuti. Demikian mengenai metode. Untuk lebih jelasnya bisa didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih.